Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid sekalian, kita berjumpa pada pertemuan kedua kita masih dalam materi fikih kita tentang bab perceraian. Nah, apa aja sih yang ada di dalam bab fikih perceraian? Ya, ada talak, ada khulu, ada fasakh, ada iddah, ada rujuk. Nah, nanti kita akan pelajari itu semua pada materi pembelajaran ini. Yang pertama, pengertian perceraian atau talak. Apa sih pengertian perceraian ya atau talak? Perceraian dalam bahasa fikih itu dikenal dengan istilah talak. Ya, diambil dari kata it-talaq ya. Namun, pengertian talak secara istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian dalam kompilasi hukum Islam pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi perceraian atau talak itu adalah ikrar atau perkataan atau kalimat ketetapan ya dari suami untuk melepaskan ikatan perkawinannya. Kita masuk ke macam-macam talak. Yang pertama ada talak sharih atau tegas. Dengan ucapan tegas secara langsung, saya ceraikan kamu dengan talak sekian-sekian. Nah, itu talak sharih namanya. Ada talak sindiran. Contohnya apa, Pak? Contohnya, saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu. Atau, silakan kamu pulang ke orang tua kamu. Nah, itu sindiran. Nah, itu sudah jatuh talak jika ada niat di dalam hatinya memang berniat untuk menceraikan istrinya, maka jatuh talak. Talak dengan tulisan, misalnya seorang suami istri LDR, jarak jauh ya. Suami pergi merantau kerja. Nah, di tengah perjalanan pekerjaan ya, dia mendengar kabar bahwa istrinya melakukan hal tidak senonoh ya, misalkan mohon maaf selingkuh atau sebagainya. Boleh sang suami mengirimkan surat talak ya secara tulisan ya, atau yang modern ya, misalkan lewat video call ya atau video conference. Nah, itu jatuh talak. Ada talak dengan isyarat. Ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis ya, tunawisma atau tunawicara. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut kepada khuluk. Nah, apa sih Pak khuluk itu apa? Baru dengar nih khuluk. Nah, khuluk adalah permintaan cerai ya, permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan talak tebus. Misalkan seorang istri ini sudah tidak tahan dengan pernikahannya, perkawinannya. Misalnya sang suami itu kasar, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak memberikan uang, tidak memberikan nafkah. Nah, boleh seorang istri itu menuntut cerai dengan cara mengembalikan mahar kepada sang suami. Nah, boleh ya dalam Islam. Nah, rukun khuluk itu apa? Pertama, suaminya itu harus balik. Yang kedua, istrinya itu harus benar-benar istri yang sah terikat dalam pernikahan dengan suami tersebut. Yang ketiga, ucapan yang menunjukkan khuluk, saya ingin bercerai. Nah, dengan cara mengembalikan mahar yang kamu berikan. Nah, itu dengan jelas dia meminta menuntut cerai dengan cara khuluk. Namun pada prosesnya, karena kita ini negara hukum, tetap penuntutan cerai sang istri kepada suami jika ingin ada nota tertulis harus ke pengadilan agama. Nah, yang keempat apa? Bayarannya itu atau mahar yang dikembalikan itu harus sesuai, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, itu ya. Nah, dampaknya apa sih Pak? Dampak khuluk dari terhadap pernikahan kedua belah pihak ini apa? Dampaknya sang suami nggak bisa rujuk lagi terhadap istri yang meminta perceraian dengan khuluk ya, kecuali dengan akad baru, nikah kembali secara seperti awal pernikahan mereka. Baik ya. Lanjut kepada fasakh. Apa sih Pak fasakh itu? Pengertian fasakh itu apa? Fasakh itu adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu ya. Diajukan salah satu pihak, suami istri yang bersangkutan, ajukan ke hakim, ke pengadilan agama. Nah,
gampangnya itu apa sih fasak? Fasak itu dalam fikih perceraian ada seorang suami atau seorang istri menuntut cerai ke pengadilan. Nah, itu gampangnya ya. Itu fasak namanya. Sebab fasak apa-apa, bisa murtad, suaminya keluar dari Islam, suaminya hilang cukup lama, nggak ada kabar, nggak ngasih nafkah, nggak ngasih uang, ya. Atau suaminya di penjara, suaminya dihukum mati, suaminya tewas dan hal-hal lain. Nah, itu boleh fasak, mengadukan cerai ke pengadilan agama. Ya, kita lanjut lagi masuk kepada iddah, ya. Pengertian iddah. Nah, untuk teman-teman kelas 11, jika videonya kurang jelas ya atau kurang memahami materi ini, bisa lihat materi PDF di e-learning sekolah ya. Sudah saya upload di situ. Silakan dilihat, dibaca-baca, dipelajari, ditulis kembali ya kalau perlu untuk memberikan ingatan terhadap teman-teman semua. Nah, masa iddah itu apa sih, Pak? Masa iddah itu ialah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah lagi bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal suaminya ya. Jadi masa iddah itu adalah batas waktu, masa tenggang waktu bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati ya untuk tidak boleh menikah dulu ya. Ya, selama beberapa waktu. Nah, biasanya itu 3 bulan ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini macam-macam iddah itu apa aja? Iddah seorang istri yang masih haid. Nah, setelah ditalak, diceraikan, nah ternyata masih haid. Nah, berarti kan nggak ada pembuahan, nggak hamil istrinya. Nah, itu lamanya itu berapa, Pak? Lamanya itu 3 kali suci atau kalau sekarang itu disebutnya 3 bulan. Nah, waktunya itu 3 bulan, nggak boleh nikah selama 3 bulan. Kedua ada iddah dicerai, ya ditalak gitu. Tapi sudah tidak haid nih, menopause, udah tua gitu, tetap lamanya itu 3 bulan. Nah, ada iddah istri yang ditinggal mati. Nah, ini baru berbeda dengan waktunya dengan talak-talak yang lain atau masa iddah yang lain. Waktunya itu 4 bulan 10 hari. Nah, bila ia tidak hamil. Kalau hamil, maka masa iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan. Ya, melahirkan sudah sehat baru boleh memutuskan untuk menikah lagi. Nah, untuk istri yang belum pernah dicampuri lalu ditalak, maka tidak ada iddah baginya. Lanjut ya. Tujuan masa iddah itu apa, Pak? Kok ada sih, kok Islam ada ngatur waktu perempuan ketika dicerai itu harus nunggu dulu 3 bulan, sedangkan suami kok tidak, sedangkan laki-laki kok nggak ada masa iddah. Nah, ini tujuannya ya, harus dipahami ya, bahwa Islam menurunkan hukum itu semata-mata untuk kemaslahatan yang diberikan hukum. Nah, itu ya. Pertama, menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri ya. Setelah ditalak apakah masih hamil, apakah hamil atau tidak. Nah, makanya itu Islam memberikan jangka waktu 3 bulan. Nah, itu ya. Yang kedua, jika ditinggal mati, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung, ya kan? Ya, masa ditinggal mati suami, ditinggal wafat suami seminggu atau beberapa hari langsung nikah, kan itu tidak etis dengan budaya di negara kita. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali. Nah, ini berlaku jika talaknya itu talak satu, talak satu atau talak dua, ya, talak rojai, ya. Mungkin ada berpikir untuk rujuk kembali, maka Islam memberikan waktu. Lanjut ya ke rujuk. Nah, rujuk itu apa sih, Pak? Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai. Ya, rujuk kembali lagi yang sudah tadi ditalak. Nah, ada pikiran untuk rujuk, maka Islam membolehkan. Ada hukumnya dalam fikih perceraian. Ya. Hukum rujuk apa? Hukumnya boleh, mubah. Rukun dan syaratnya apa? Untuk istri pertama sudah pernah dicampuri, nah, baru boleh rujuk ya. Yang kedua, talak yang dijatuhkan adalah talak rojai, bukan talak bain atau talak 3. Kalau talak 3, maka seorang suami nggak boleh lagi rujuk terhadap istri tersebut sebelum istrinya menikah kepada orang lain.
sudah menikah terhadap orang lain, cerai dengan orang lain, baru suami yang pertama boleh menikahi istri tersebut. Nah itu makanya berat, kalau talak 3 itu berat. Makanya jangan sampai pernikahan itu ternodai dengan perceraian ya. Yang ketiga, masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah, suami ingin rujuk, maka itu boleh. Nah untuk suami itu apa? Pertama, Islam, harus masih Islam. Ketika seorang suami mentalak seorang istri, lalu setelah ditalak dalam masa 3 bulan itu dia murtad, dia keluar dari Islam, maka haram seorang istri yang masih muslimah menerima rujukan dari suami yang sudah murtad atau keluar dari Islam ya, nggak boleh ya. Kedua, harus balik. Ketiga, harus berakal. Ketika suami mentalak istri, lalu setelah talak 1 atau talak 2 itu dia menjadi orang gila ya, akalnya itu hilang ya, lalu tiba-tiba minta rujuk, maka nggak berlaku rujuknya untuk dia karena dia tidak berakal. Namun ini kan jarang terjadi ya. Kalau kita katakan orang itu tidak berakal, nggak mungkin dia minta rujuk karena kan akalnya sudah hilang ya, dia biasanya asik dengan dunianya sendiri. Nah itu ya. Yang terakhir itu nggak dipaksa oleh siapapun, niat rujuknya murni lillah untuk menjaga pernikahannya, menjaga keutuhan keluarganya, menjaga anak-anaknya dan sebagainya, tidak dipaksa oleh siapapun ya. Nah alhamdulillah, terima kasih, kita sudah sampai pada slide terakhir kita dalam pembelajaran fikih perceraian kita. Terima kasih, silahkan kerjakan soal yang ada di CBT ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.